Ya, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai ke-46. Judul renungan kita pada hari ini adalah bahaya tidak nyata. Semasa kecil anak-anak sulit diberitahu tentang keadaan bahaya. Mereka bermain bebas, terkadang meniru adegan berbahaya di film laga atau kartun. Larangan bahkan teriakan orang tua tidak mereka hiraukan. Sebab anak belum mampu memahami bahaya nyata sebagaimana orang dewasa. Di pihak lain, anak jauh lebih takut pada bayangan atau suara yang aneh yang sebenarnya tidak berbahaya. Yesus juga memiliki cara pandang yang berbeda dengan para muridnya tentang bahaya. Di sebuah peristiwa, Yesus bisa-bisanya tertidur lelap di perahu tak kala murid-muridnya panik menghadapi angin ribut yang menerjang mereka. Matius pasal yang ke-8 ayat 24. Ketika dibangunkan, Yesus justru menegur muridnya dengan mempertanyakan ketakutan mereka. Berbeda sekali ketika berada di Taman Getsemani. Ketika murid Yesus dimintanya untuk berjaga-jaga dan berdoa, ironinya, ketika Yesus bergumul berat, ketakutan, dan berdoa dengan sungguh-sungguh, ketika muridnya ini justru tertidur. Rupanya apa yang dipandang bahaya oleh murid Yesus bukanlah bahaya sesungguhnya. Sebaliknya, para murid justru memandang ringan yang Tuhan pandang serius, yaitu kurangnya berdoa ketika berhadapan dengan pencobaan. Mungkin kita sedang bergumul dengan yang kita anggap sebagai ancaman nyata. Tentu tidak salah bahwa kita memohon kecukupan keuangan dan kesehatan. Namun benarkah kekurangan itu adalah ancaman sesungguhnya? Bahaya nyata adalah ketika kita mulai kendur berdoa. Siapa tahu tekanan pencobaan segera melanda, lalu kita terjatuh dalam dosa akibat kurang waspada. Berjaga-jaga dan berdoa adalah cara kita menghadapi bahaya yang tidak nyata agar tidak terjatuh dalam pencobaan. Oke, kita akan membaca renungan kita pada hari ini dari Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36 sampai 46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata pada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulainya ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang Engkau kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali pada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata pada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katakannya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, dia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Setelah itu ia datang pada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Nah, hari ini kan kita lihat ayat 36 ya. Jadi Yesus dan murid-muridnya itu sampai ke suatu tempat yang namanya Getsemani. Nah, Getsemani itu, ini ya ada foto saya nih ya, tahun 2015 ini sama istri. Ini kita berkesempatan untuk pergi ke Taman Getsemani ya, kurang lebih seperti ini. Dan di sebelah daripada Taman Getsemani ini ada didirikan sebuah gereja yang lumayan megah ini ya. Ini besar sekali ya, kurang lebih seperti ini ya. Dan ini oke sekali, lumayan besar nih ya. Jadi ini adalah Taman Getsemani supaya kita mendapat gambaran gitu ya. Duduklah sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Jadi ketika maut mulai mendekat, yaitu penyaliban, maka yang harus dilakukan oleh Yesus,
itu adalah berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, ketika ada bahaya yang mulai mendekat dalam kehidupan kita, kepada siapakah kita akan datang? Apakah benar kita akan datang kepada Tuhan? Ataukah kita datang kepada orang lain? Bukan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan senantiasa, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi ketika maut mulai mendekat, yang Yesus lakukan, itu adalah berdoa, mohon kekuatan kepada Bapa di sorga. Hal yang berikutnya adalah ayat 37. Dan ia membawa Petrus dan dua anak Zebedius, ini Yohanes dan Yakobus ya maksudnya. Maka ia mulai merasa sedih dan gentar. Pertanyaannya, kenapa kok dia merasa sedih? Karena Yudas salah satu muridnya jadi pengkhianat. Ya otomatis sedih lah ya. Kalau Anda sebagai guru, terus kemudian punya murid, terus salah satu daripada murid Anda itu berkhianat, tentu pasti akan merasa sedih. Terus yang jadi pertanyaan gini, ada orang yang berkata, kita orang Kristen tuh harus berterima kasih sama Yudas. Karena kalau tanpa Yudas itu berkhianat, maka Yesus tidak mungkin disalib. Kalau Yesus tidak disalib, maka Yesus itu tidak akan bisa menebus daripada dosa-dosa manusia. Nah, benarkah pandangan-pandangan seperti ini bahwa orang Kristen itu harus berterima kasih pada Yudas? Karena kalau tanpa Yudas, maka Yesus tidak salib. Jadi hal yang patut kita mengerti itu gini ya. Penetapan bahwa Yesus disalib itu tidak tergantung Yudas berkhianat atau tidak. Karena itu memang sudah ditentukan dari semula bahwa Yesus memang direncanakan itu disalib menebus dosa manusia. Kok tahu? Di Kejadian pasal yang ketiga ayat yang 12 yang 22 sampai 15 yang disebut dengan proto-evangelium itu dikatakan bahwa keturunanmu akan merumungkan tumitnya. Keturunan ular itu akan merumungkan tumitnya, sedangkan keturunanmu itu akan meremukkan daripada kepala ular. Jadi sejak dari semula, iblis itu kan dikalahkan dan dengan cara Yesusnya menjadi kutuk, disalib, gitu ya. Dan nanti dia akan bangkit. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada ilustrasi penjajah Belanda di Indonesia ya. Jadi intinya gini, kita kan dijajah oleh Belanda 350 tahun ya, 3,5 abad. Nah, ketika dijajah kan, karena dijajah, maka kita rakyat ini kan mau membela tanah air. Nah, kemudian muncullah pahlawan-pahlawan kedaerahan ya. Seperti yang kita tahu mungkin ada Patimura gitu ya, Hasanuddin. Jadi muncul pahlawan-pahlawan yang kita kenal sekarang lah ya. Nah, pertanyaannya gini, apakah kita tuh harus berterima kasih kepada penjajah? Karena kalau tanpa penjajah, maka Hasanuddin, Patimura itu, Antasari itu tidak mungkin bisa muncul di permukaan. Apa seperti itu cara berpikirnya? Enggak, bukan. Apakah kita harus berterima kasih pada Belanda menjajah kita, terus Jepang juga ikut menjajah, sehingga kalau tidak menjajah, maka Indonesia tidak akan mungkin merdeka tahun 17 Agustus 1945. Apakah itu cara berpikirnya? Tidak, bukan. Kita memiliki pahlawan-pahlawan karena memang orang tersebut adalah orang-orang yang cinta tanah air. Kita tuh harus berterima kasih karena apa? Memiliki orang-orang yang cinta tanah air, yang membela bangsa dan negara. Jadi ada atau tidaknya penjajah, mereka adalah tetap anak-anak bangsa yang cinta tanah air. Mengerti maksud saya ya? Jadi buat apa berterima kasih pada penjajah? Adanya penjajah itu hanya semakin menguatkan ini loh. Kalau ada serangan, maka kecintaan mereka terhadap tanah air itu akan keluar dan semakin terbukti. Kalaupun ada penjajah, mereka tetap aja cinta tanah air. Kan begitu. Jadi kalau tanpa adanya Yudas pun, Yesus tetap salib. Entah bagaimanapun caranya. Entah penjajahan Romawi, karena gini ya. Orang Romawi itu kan sudah tidak senang sama Yesus. Orang Yahudi juga tidak senang sama Yesus. Jadi dua orang yang terlibat karena tidak ada kesenangan, tanpa Yudas berkhianat pun, mereka bisa cari cara untuk menjebloskan Yesus dan menghukumnya di kayu salib kok.
Jadi buat apa berterima kasih pada Yudas? Oke, itu sekedar penjelasan supaya tahu. Kemudian ini dikatakan gentar. Ia bukan takut pada kematian atau penderitaan, tetapi takut pada murka Allah yang menimpanya pada saat ia menanggung hukuman umat manusia. Oke, nah ini ayat 38. Lalu katanya pada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dan ini seorang penafsir yang bernama John White mengatakan gini, we crave human support because we have never been truly learned to rest in God. Jesus craved because divine support was to be taken away. Kita tuh sangat menginginkan dukungan manusia. Karena kita tidak pernah betul-betul belajar untuk bersandar kepada Allah. Ya, benar ya, masuk akal. Yesus itu menginginkan dukungan manusia. Karena apa? Karena dukungan ilahi sebentar lagi diambil daripadanya. Karena dia harus menanggung murka Allah di kayu salib. Nah, itulah sebabnya ayat 38 dikatakan, hati Yesus itu sangat sedih. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya. Nah, sekarang kita pelajari tentang doa Yesus. Nah, doa Yesus di sini gini ya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Cawan ini maksudnya apa sih? Jadi cawan ini jelas maksudnya adalah murka atau hukuman Allah. Jadi penggambaran murka atau hukuman Allah yang digambarkan dengan sebuah cawan atau piala. Itu memang lazim digunakan dalam kitab suci. Untuk mendukung daripada pernyataan tersebut, maka kita bisa melihat gini ya. Mazmur pasal yang ke-11 ayat 6. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan. Itulah isi piala mereka. Jadi kemurkaannya Allah itu ditampung dalam piala orang fasik ini, arang berapi dan belerang. Jadi kemurkaannya itu dilambangkan dengan cawan itu atau piala. Yesaya 51 ayat 17 dikatakan, terjagalah, terjagalah, bangunlah hai Yerusalem. Hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan. Apa? Isi piala kehangatan murkanya. Engkau yang telah meminum menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Beginilah firman Tuhan Allahmu akan memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku akan mengambil dari tanganmu piala yang isinya yang memusingkan. Isi cangkir kehangatan murkaku. Tidak akan kau minum lagi. Jadi memang ya dari 3 ayat perjanjian lama ini, murka Tuhan itu memang seringkali digambarkan dalam cawan. Nah, isi doa Yesus sekarang. Yesus itu kok kesannya mau melawan kehendak Bapa ya? Karena dikatakan di sini tuh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Padahal dia kan maha tahu. Kalau dia maha tahu kan mau tidak mau, ya pasti dia harus meminum cawan kemurkaan Tuhan itu, bukan? Nah, kenapa kok seperti itu? Nah, ini menunjukkan ada 2 kehendak dari Yesus Kristus. Yaitu ada kehendak ilahi dan kehendak manusia. Jadi setiap kita tuh punya Getsemaninya sendiri-sendiri ya. Di mana kehendak Tuhan itu bertentangan dengan kehendak kita. Pada saat seperti itulah, kita harus belajar untuk memiliki sikap dan berdoa seperti Yesus. Yang Yesus lakukan di sini. Yaitu berdoa bersungguh-sungguh untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Belajar untuk taat kepada Tuhan, sekalipun itu tidak menyenangkan kita. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini diambil dari Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Jadi artinya begini, kalau Anda sebagai seorang pengikut Kristus, bersiap-siaplah untuk menyangkal diri. Berkata tidak pada keinginan sendiri dan berkata iya kepada kehendak Bapa. Sama seperti yang Yesus lakukan. Jadi seringkali kehendak manusia Yesus memang menerima cawan murka Allah. Itu adalah suatu hal yang tidak menyenangkan. Tetapi itu harus dilakukan. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka penebusan tidak akan mungkin terjadi.
Nah, sekarang kita soroti daripada aksi murid-muridnya. Nah, murid-muridnya ini tertidur. Terus Yesus ngomong, tidak sanggup kah Petrus, kamu tuh berjaga-jaga dengan aku tuh 1 jam saja. Dalam pergumulan ini Yesus berjuang sendirian. Dia sebetulnya juga menyuruh murid-muridnya untuk berdoa. Tapi disuruh doa malah tidur. Tetapi sekalipun ia mendapati mereka tidur, ia tidak mau ikut tidur juga. Tetapi ia tak bergumul dalam doanya sampai menang. Ini ciri seorang pemimpin yang sejati, yaitu tetap bergumul, tetap berdoa, senantiasa sampai dia itu menang atas ujian dan pencobaan. Perkataan Yesus pada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Lah, apa sih maksudnya ayat 41 nih? Kita bahas 41a ya. Menunjukkan bahwa setiap situasi selalu ada peperangan rohani. Karena kalau tidak ada peperangan, ngapain disuruh berjaga-jaga terus berdoa? Dan dengan berdoa adalah jalan untuk memenangkan pertempuran tersebut. Jadi semakin Anda tuh mendekatkan diri kepada Tuhan, maka semakin besar chance kemungkinan Anda tuh untuk menang melawan godaan. Jadi sekalipun dalam diri kita sudah ada kemauan untuk berbuat baik, tetapi terkadang kita tidak punya kekuatan untuk melakukan perbuatan baik tersebut. Karena itu kita harus berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan kemauan baik itu. Maunya itu sudah ada. Tetapi kok tidak bisa merealisasikan itu gimana caranya? Ya karena kita harus ada dikuatkan oleh Roh Kudus. Karena kalau mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tuh lebih cenderung malas, lebih cenderung untuk berbuat jahat daripada berbuat baik. Nah, kalau kita lihat ayat 42, itu kita lihat gini. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Jadi ada suatu perbedaan antara doa pertama dan doa kedua. Kelihatannya doa yang kedua ini lebih bernuansa penyerahan diri. Nah, dari sini kita belajar. Pengulangan doa. Maksudnya doa untuk topik yang sama, tetapi frekuensinya diulang-ulang. Itu semakin membentuk kita tuh serupa dengan kehendak Allah. Bukan semakin membawa kita jauh dan frustrasi terhadap kenyataan. Asalkan kita mau menundukkan diri kepada kehendak Bapa. Jadi bukan berarti doa yang diulang-ulang dengan model klaim janji Tuhan, klaim janji Tuhan, klaim. Bukan seperti itu maksud saya. Tapi semakin mengulang doa, semakin kehendak manusia yang berontak ini semakin dilembutkan dan semakin mau menaati kehendak ilahi. Itu yang terjadi, yang harus kita lakukan. Kondisi yang tidak berubah. Nah, kadang-kadang ketika Yesus kembali menilik kondisi daripada para muridnya, gak berubah tuh. Tetap tidur. Ada saatnya ya, ketika pemimpin itu seorang diri, tidak bisa ngarep daripada dukungan pengikutnya. Ya seperti yang dialami Yesus ini. Saudara pemimpin suatu perusahaan, saudara mungkin pemimpin daripada suatu gereja, atau pemimpin daripada suatu keluarga. Ada saatnya orang-orang yang biasanya membantu saudara, itu sekarang tidak mau bantu lagi. Atau takut untuk membantu saudara karena urusan satu dan yang lain hal. Jadi pengikutnya itu tidak memiliki pergumulan yang sama dengan pemiliknya. Sehingga pengikutnya ini tidak punya beban yang sama, share vision. Has the same vision dengan pemimpinnya itu tidak punya. Itulah sebabnya kenapa kok mereka tidur, tidak menganggap ini adalah suatu peristiwa penting. Padahal sebentar lagi gurunya itu ditangkap, mau diadili. Terus kemudian akhirnya Yesus berdoa untuk ketiga kalinya, mengucapkan doa yang itu juga. Jadi artinya dia akan mengulang lagi. Mungkin semakin ketika di dalam doa itu semakin dilembutkan hatinya untuk menaati kehendak Bapa ini dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus. Nah, yang terakhir ayat 45 dan 46. Nah, ini agak aneh ya. Karena ayat 45 dikatakan, tidurlah sekarang, istirahatlah.
Karena setelah doa yang ketiga dia balik lagi ke murid-murid dan jawab, loh, turu mana? Tidur lagi nih. Kalau orang manusia biasa pasti emosi jiwa ya. Tapi ini enggak nih. Nah, anehnya bukan di sana sebenarnya. Anehnya itu di ayat 46. Kan di 45 disuruh tidur loh ya. Sekarang bangunlah, marilah kita pergi. Loh, yang benar itu disuruh tidur apa disuruh bangun? Ini bingung ini. Dan sebenarnya judul slide kita pada hari ini, disuruh tidur atau disuruh bangun? Masa suruh tidur sambil berjalan? Sleepwalkers? Nggak mungkin. Nah, ini untuk mengharmoniskan dua hal ini ada dua macam tafsiran ya. Jika memang perkataan Yesus itu diartikan hurufiah, maksudnya benar-benar disuruh tidur dan benar-benar disuruh bangun, maka pasti ada jeda antara ayat 45 dan ayat 46. Memang kita saja yang membaca setelah 45, maka 46 seolah-olah kejadiannya itu dalam waktu yang sangat-sangat berdekatan. Gitu ya. Tapi kalau itu memang artinya hurufiah, pasti ada jeda waktu untuk mengharmoniskan dua kalimat ini. Tapi kalau misalkan diartikan figuratif, yaitu simbol, berarti ayat 45 itu adalah sindiran kepada para muridnya. Sindiran dalam pengertian adalah, kenapa kamu tidak bisa sanggup berjaga-jaga dengan aku? Isonya tidur tok. Seolah-olah sindirannya seperti itu. Nah, karena Yesus tak punya cukup waktu untuk menjelaskan, itu dia lanjutkan dengan perkataan, ayo kita bangun. Setelah itu kan kemudian ditangkap di Taman Getsemani. Ya, kurang lebih ceritanya seperti itu. Tapi artinya, entah makna yang mau dipilih figuratif, apun makna yang dipakai adalah hurufiah, maka dua macam tafsiran ini bisa mengharmoniskan daripada dua ayat yang kelihatannya kontradiksi satu dengan yang lain. Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.